Kalau kita bicara tentang Indonesia, seringkali yang langsung terbayang adalah negeri kepulauan yang kaya akan budaya, bahasa, dan suku bangsa. Tapi pernahkah kamu bertanya, bagaimana sebenarnya asal-usul Indonesia? Dari mana munculnya nama Indonesia? Dan sejak kapan wilayah ini bisa dianggap sebagai sebuah kesatuan yang kita kenal sekarang? Sejarah asal-usul Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang nenek moyang yang menghuni Nusantara. Pulau-pulau di kawasan ini sudah ditinggali manusia sejak ratusan ribu tahun lalu. Salah satu penemuan penting adalah fosil manusia purba Homo erectus di Trinil, Jawa Timur, yang hidup sekitar 1,8 juta tahun lalu. Temuan ini membuktikan bahwa wilayah kita sudah lama menjadi bagian dari peradaban manusia. Setelah masa manusia purba, datanglah kelompok besar yang dikenal sebagai Austronesia sekitar 3.500 hingga 2.500 tahun lalu. Mereka bermigrasi dari Taiwan dan Filipina, lalu menyebar ke berbagai pulau di Nusantara. Dari merekalah banyak suku bangsa Indonesia berasal, lengkap dengan bahasa, tradisi, dan kebudayaan yang menjadi akar kehidupan kita sampai sekarang. Perjalanan asal-usul Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan dunia luar. Letak Nusantara yang strategis di jalur perdagangan internasional membuat wilayah ini jadi rebutan. Sejak abad pertama Masehi, para pedagang India, Arab, dan Tiongkok datang membawa rempah-rempah, agama, dan budaya. Dari sinilah lahir kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, Kutai, hingga Mataram kuno, yang menjadi tonggak awal persatuan budaya Nusantara. Nama Indonesia sendiri baru muncul jauh setelah masa kerajaan. Kata ini berasal dari bahasa Latin dan Yunani, Indus yang berarti India, dan Nesos yang berarti pulau. Jadi, Indonesia berarti Kepulauan Hindia. Nama ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang etnolog asal Inggris, George Windsor Earl, dan muridnya, James Richardson Logan pada abad ke-19. Sebelum itu, wilayah kita lebih dikenal dengan sebutan Hindia Belanga oleh bangsa kolonial. Namun, istilah Indonesia kemudian diambil alih oleh para pejuang pergerakan nasional. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara menggunakan nama Indonesia untuk menyebut identitas bangsa yang satu, meski berbeda bahasa, suku, dan agama. Dari sinilah lahir kesadaran nasional bahwa kita bukan lagi sekadar kumpulan pulau, tapi sebuah bangsa besar yang memiliki tujuan bersama, merdeka. Puncaknya pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Indonesia resmi berdiri sebagai sebuah negara, bukan lagi Hindia Belanda. Inilah titik balik ketika nama Indonesia tidak hanya sekedar istilah geografis, tapi menjadi identitas politik dan kebangsaan. Kalau kita renungkan, asal-usul Indonesia adalah kisah panjang tentang perpaduan. Dari manusia purba, migrasi Austronesia, pengaruh perdagangan dunia, berdirinya kerajaan-kerajaan besar, sampai akhirnya munculnya kesadaran nasional untuk bersatu. Keberagaman ini yang membuat Indonesia unik. Hari ini Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan etnis, dan ratusan bahasa daerah. Semua itu bersatu di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Asal-usul Indonesia bukanlah kisah tentang satu suku atau satu budaya, melainkan tentang perjalanan panjang ribuan tahun yang akhirnya membentuk sebuah bangsa yang kita cintai bersama. Dan dari perjalanan panjang itulah, kita bisa melihat bahwa asal-usul Indonesia bukanlah sesuatu yang sederhana. Ia lahir dari proses panjang, dari zaman manusia purba, migrasi Austronesia, pengaruh perdagangan dunia, berdirinya kerajaan-kerajaan besar, sampai akhirnya munculnya kesadaran nasional untuk bersatu. Nama Indonesia sendiri mungkin berasal dari istilah asing, tapi kemudian menjadi identitas yang kita perjuangkan dengan darah dan air mata.